Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvin Intan dengan NIM 2418101101008 dari kelompok 2 yang akan menjelaskan masalah-masalah praktis aplikasi turunan dan rekan saya. Saya Minde Karmandani dengan NIM 24181010101016. Dan saya Rifat Faizatun Nabila dengan NIM 241810101073. Yang yang pertama, masalah-masalah praktis aplikasi turunan. Pada video sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman-teman kita, yaitu tiga subbab pertama dapat dapat disimpulkan metode langkah demi langkah yang dapat diterapkan dalam banyak optimasi praktis. Seperti pada bidang ilmu fisika, turunan dapat digunakan untuk menentukan atau mencari kecepatan dan percepatan benda yang bergerak. Dalam ilmu biologi, turunan dapat digunakan untuk model pertumbuhan populasi yang menggambarkan laju perubahan jumlah individu dalam suatu populasi terhadap waktu. Next, next. Hmm, bentar. Hmm. Langkah-langkah pendekatan yang dapat dilakukan yaitu membuat sebuah gambar untuk masalah dan diberikan variabel yang sesuai untuk besaran-besaran penting. Langkah kedua yaitu menuliskan rumus untuk fungsi tujuan Q yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan dalam bentuk variabel-variabel dari langkah satu. Langkah ketiga yaitu menggunakan kondisi-kondisi masalah untuk menghilangkan semua kecuali satu variabel-variabel ini karena menyatakan Q sebagai fungsi dari variabel tunggal. Langkah keempat yaitu mencari titik-titik kritis seperti titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Dan langkah kelima, mensubstitusikan nilai-nilai kritis ke dalam fungsi tujuan atau menggunakan teori dari subbab terakhir yaitu uji turunan pertama dan kedua untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Next, next. eh, Contoh dari masalah-masalah praktis aplikasi turunan yaitu sebuah partikel bergerak sepanjang kurva dengan persamaan fungsi ST sama dengan T pangkat 3 dikurangi 15 per 2 T pangkat 2 ditambah 18 T dikurang 1 dengan T lebih besar sama dengan 0. Kita disuruh menentukan saat partikel bergerak ke kanan dan bergerak ke kiri dan menentukan saat partikel berhenti. eh, Penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan rumus PT sama dengan turunan dari fungsi ST, yaitu turunan sama dengan turunan dari T pangkat 3 yaitu 3T kuadrat dikurangi turunan 15 per 2 T pangkat 2 yaitu 15T ditambah turunan dari 18T yaitu 18. Dari persamaan tersebut dapat dijabarkan menjadi 3 dikali buka kurung T dikurangi 3 tutup kurung, buka kurung T dikurang 2 tutup kurung. Maka dapat disimpulkan partikel yang bergerak ke kanan jika kecepatan atau VT lebih besar dari 0, yaitu pada 0 kurang dari T kurang dari 2 atau T lebih besar dari 3. Dan partikel yang bergerak ke kiri jika VT kurang dari 0, yaitu pada 2 kurang dari T kurang dari 3. Dan partikel berhenti jika VT sama dengan 0, yaitu pada saat T sama dengan atau T sama dengan 2 atau T sama dengan 3. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab 3.5 mengenai penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus. Untuk sasaran belajarnya sendiri adalah mahasiswa prodi matematika angkatan 24 kelas B dapat menggambar grafik fungsi secara cermat dengan menggunakan kalkulus. Nah, untuk menggambar grafik fungsi, kemonotonan dan kecekungan eh, dapat dipakai untuk menggambarkan grafik fungsinya. Contoh, di sini kami menggunakan grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 12x.
Nah, dalam menggambar grafik fungsi, informasi tentang apakah fungsi tersebut merupakan fungsi genap atau ganjil juga merupakan informasi penting. Contohnya, di sini ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 12x. Nah, fungsi tersebut merupakan fungsi ganjil sehingga grafiknya simetris terhadap titik asal. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menggambar grafik fungsi. Di sini ada contoh soal, yakni gambarlah grafik fungsi fx sama dengan akar x kali x min 5 pangkat 2. Dengan memperhatikan, satu, daerah asal dan daerah hasilnya, kedua, titik potong dan sumbu koordinat, ketiga, asimtot datar dan asimtot tegak bila ada, keempat, kemonotonan dan titik-titik ekstrim lokalnya, dan yang terakhir adalah kecekungan dan titik-titik beloknya bila ada. Nah, untuk daerah asal F adalah selang 0 tak hingga, dan daerah hasilnya juga adalah selang 0 tak hingga, sehingga grafiknya akan terletak di kuadran pertama. Titik potong dengan sumbu X adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Sedangkan titik potong dengan sumbu Y adalah Y sama dengan 0. Dan untuk asimtotnya ialah tidak ada. Untuk X lebih besar daripada 0, turunan pertama F diperoleh F aksen X sama dengan 5 kali X min 1 kali X min 5 per 2 kali akar X. Jadi titik-titik stasionernya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Dan tanda F aksen X adalah untuk positif, ini berada di antara 0 dan 1. Untuk nilai negatif, berada di antara 1 sampai dengan 5. Dan untuk nilai positif lagi, yakni antara lebih besar daripada 5. Jadi F naik pada 0,1 dan turun pada 1,5 dan naik lagi pada 5 tak hingga. Menurut uji turunan pertama, fungsi F1 sama dengan 16 merupakan nilai maksimum lokal, sedangkan fungsi F0 sama dengan F5 sama dengan 0 merupakan nilai minimum lokal sekaligus global. Nah, selanjutnya kita hitung turunan kedua. Diperoleh di sini turunan kedua dari fungsi tersebut adalah 5 kali 3 kali 5 kali 3x pangkat 2 min 6x min 5 per 4x pangkat 3 per 2. Di sini kami menggunakan rumus akar persamaan kuadrat. Kita mendapatkan jika turunan kedua dari fungsi tersebut sama dengan 0, ketika X sama dengan 1 plus 2 per 3 akar 6. Diperoleh 2,6. Kemudian langkah selanjutnya adalah periksa tanda turunan kedua fungsi, yakni untuk nilai negatif berada di antara 0 sampai dengan 2,6 dan untuk nilai positif berada di 2,6 sampai hingga. Jadi grafiknya cekung ke bawah di sebelah kiri 2,6 dan cekung ke atas di sebelah kanan 2,6. Jadi 2,6 F 2,6 titik koma F 2,6 merupakan titik belok. Dengan semua informasi ini, kita dapat menggambar grafik fungsi fx sama dengan akar x kali x min 5. Nah, grafik fungsi yang diperoleh dari fungsi fx sama dengan akar x kali x min 5 pangkat 2 adalah sebagai berikut. Nah, di sini dari 0 naik sampai dengan 1, dari 1 turun sampai ke 5, dan dari 5 naik ke kanan. Kemudian untuk titik beloknya ini dari 1 cekung ke bawah sampai titik 2,6 dan cekung ke atas dari 2,6 ke kanan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu teorema nilai rataan untuk turunan. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk menentukan nilai rata-rata dari suatu fungsi yang telah diberikan. Yang kedua yaitu menggunakan teorema nilai rata-rata untuk memecahkan masalah yang relevan.
Teorema ini, teorema nilai rata-rata ini, teorinya berbunyi jika F kontinu pada interval tertutup AB dan mempunyai turunan pada interval terbuka AB, maka terdapat suatu bilangan C di antara A dan B sedemikian. Dari penjelasan tersebut dapat dituliskan bersamaan F aksen C sama dengan FB dikurangi FA, dibagi dengan B min A. Ini merupakan contoh apa namanya contoh grafik fungsi yang diberikan oleh persamaan tersebut, yaitu ini merupakan titik A, FA dan ini B titik titik FB. Ini merupakan titik C. Jadi titik C ini merupakan ini F aksen sama dengan F aksen C sama dengan gradien gradien garis singgung di C. Jadi ini. Lalu ini FB min FA dibagi dengan B min A. Jadi gradien ruas garis yang menghubungkan antara A, FA dan B, FB. Jadi antara garis singgung C dengan garis busur A, B ini merupakan apa namanya garisnya itu sejajar. Tuh. Selanjutnya yaitu penjelasan dari teorema ini, yaitu diasumsikan FA sama dengan FB. Teorema nilai rata-rata menjamin adanya bilangan C di antara AB sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Dari mana kita mengetahuinya? Diasumsikan F tidak konstan. Soalnya bila konstan lu nanti hasilnya F aksen C itu 0 di setiap titiknya. Jadi menurut teorema ini, eksistensi nilai ekstrim F mestilah mencapai nilai ekstrim di suatu titik C di antara AB. Nah, titik C ini bukan titik ujung selang, bukan pula titik singular. Menurut teorema titik kritis, C mestilah merupakan titik stasioner, yakni F aksen C. Contoh soal dari subbab ini yaitu diketahui fx sama dengan x pangkat 2. X merupakan anggota dari 0, 0, antara 0, 1. Hitung nilai rata-rata F pada interval tertutup 0,1 dan tentukan C bilangan di antara 0 dan 1. Sedemikian sehingga F aksen C sama dengan nilai rata-rata F pada 0 dan 1. Jawabnya yaitu nilai rata-rata F pada 0 dan 1 yaitu F1 dikurangi F0 dibagi dengan 1 dikurangi 0. Nah, F1 dan F0 ini F1-nya itu dimasukkan ke persamaan ini 1 yaitu hasilnya kan 1 dikali 1 kan 1 tetap 1. Jadi hasil akhirnya yaitu 1. 1 per 1 kan sama dengan 1. Jadi sementara itu jika F aksen X sama dengan 2X sama dengan maksudnya sama dengan 1 jika dan hanya jika X sama dengan 1/2. Jadi C sama dengan 1/2 adalah bilangan yang kita cari. Itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.